Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi AI yang ketiga, yaitu mengenai materi pengambilan keputusan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dean Kembuan, yang kedua ada Juveni Tilangi, dan yang ketiga ada saya sendiri, Yuskar Swastian. Nah, kita masuk dalam materi. Di sini ada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada fase intelijensi, yang kedua ada fase desain, dan yang ketiga ada fase pilihan. Kita masuk pada fase yang pertama, yaitu fase intelijensi. Di dalamnya ada identifikasi masalah. Nah, hal ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi yang relevan dengan isu yang menjadi perhatian. Pada tahap ini, seseorang mencoba untuk menentukan apakah masalah itu ada, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan luasnya, dan mengidentifikasi dengan jelas. Bedakan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Adanya permasalahan dapat diketahui dengan memantau dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Pengukuran produktivitas didasarkan pada data nyata. Pengumpulan data dan estimasi data masa depan adalah langkah analisis yang paling sulit. Kemudian ada klasifikasi masalah. Konseptualisasikan masalah sehingga dapat ditempatkan ke dalam kategori yang dapat ditentukan yang mengarah pada solusi standar. Cara penting untuk mengklasifikasi masalah menurut tingkat strukturalnya. Kemudian penguraian masalah. Masalah yang rumit bisa dipecah menjadi beberapa sub-masalah yang lebih kecil. Dengan menyelesaikan sub-masalah yang lebih sederhana, kita dapat menemukan solusi untuk masalah yang lebih besar. Pendekatan dekomposisi ini juga memudahkan komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kemudian yang terakhir dari fase intelijensi yaitu kepemilikan masalah. Menetapkan siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu masalah adalah langkah penting dalam fase intelijensi. Masalah dianggap ada dalam sebuah organisasi hanya jika ada individu atau kelompok yang mengambil tanggung jawab untuk menanganinya, serta organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Jika kepemilikan masalah tidak ditetapkan, maka ada kemungkinan seseorang tidak menjalankan tugasnya, atau masalah tersebut dianggap sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki masalah tersebut atau menugaskannya kepada orang lain. Fase intelijensi ini diakhiri dengan perumusan masalah secara formal. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fase desain. Yang pertama, model normatif. Model ini adalah metode di mana alternatif yang dipilih merupakan yang paling optimal di antara semua pilihan yang ada. Untuk menentukan alternatif terbaik, perlu dilakukan evaluasi terhadap semua alternatif dan membuktikan bahwa pilihan tersebut memang yang paling unggul. Proses ini dikenal sebagai optimalisasi. Optimalisasi dapat dicapai melalui salah satu dari 3 pendekatan berikut. Yang pertama, mendapatkan tingkat pencapaian tujuan terbaik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Contohnya alternatif mana yang akan memberikan keuntungan maksimum dari investasi sebesar 10 juta. Yang kedua, mencari alternatif yang memiliki rasio tertinggi antara pencapaian tujuan dan biaya atau memaksimalkan produktivitas. Contohnya keuntungan per dolar yang diinvestasikan. Yang ketiga, menentukan alternatif dengan biaya paling rendah yang tetap memenuhi standar yang dapat diterima. Contohnya, memilih perangkat keras untuk internet dengan bandwidth minimum yang biayanya paling rendah. Oke, lanjut. Model deskriptif. Nah, model ini menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau sesuai dengan keyakinan yang ada. Biasanya hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan matematis. Metode ini sangat bermanfaat untuk menyelidiki dampak dari berbagai alternatif tindakan
di bawah berbagai konfigurasi input dan proses yang berbeda. Analisis deskriptif menilai kinerja sistem untuk sejumlah alternatif yang telah ditentukan, bukan untuk semua alternatif yang mungkin. Tidak ada jaminan bahwa alternatif yang dipilih adalah yang paling optimal. Dalam banyak kasus, alternatif tersebut hanya cukup memadai. Contohnya metode pemodelan deskriptif yang umumnya digunakan adalah simulasi. Beberapa kategori model deskriptif meliputi keputusan inventaris yang kompleks, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, simulasi, perkiraan teknologi, dan manajemen antrian. Oke, fase pilihan. Fase ini adalah di mana keputusan nyata dibuat dan komitmen diambil untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Pada fase pilihan, prosesnya meliputi pencarian, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terhadap solusi yang paling tepat untuk model yang sedang dipertimbangkan. Solusi untuk suatu model merupakan sekumpulan nilai spesifik dari variabel-variabel keputusan yang terdapat dalam alternatif yang dipilih. Pendekatan pencarian melibatkan beberapa metode yang diantaranya teknik analitik. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah formula atau persamaan. Algoritma terdiri dari prosedur atau langkah-langkah yang sistematis. Heuristik didasarkan pada aturan-aturan umum atau panduan untuk menemukan solusi. Dan blind search, sebuah metode pencarian tanpa panduan khusus. Setiap pendekatan memiliki cara tersendiri dalam menemukan solusi yang optimal. Setiap alternatif perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika ada beberapa tujuan, maka semua tujuan tersebut harus dianalisis dan diseimbangkan suatu sama lain. Analisis sensitivitas berguna untuk mengukur ketangguhan suatu alternatif secara tertentu. Sementara itu, analisis skenario, bagaimana jika, digunakan untuk mengeksplorasi dampak dari perubahan signifikan pada parameter-parameter yang ada. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.